Ya pemirsa, Anda menyaksikan CNBC Indonesia, kini kita ke informasi lainnya. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang insentif pajak pertama nilai atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah atau PPNDTP hingga akhir tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan hal ini untuk menjaga daya beli dan juga multiplier yang besar PPNDTP yang besar diberikan hingga 31 Desember 2026 diperpanjang 31 Desember 2027 yang akan dinikmati 40.000 unit per tahun. Adapun pemerintah sebelumnya sudah menetapkan perpanjangan PPNDTP sebesar 100% hingga 31 Desember 2026. Keputusan ini direvisi setelah mendengar masukan dari pengembang properti. Perpanjangan ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan untuk membahas dampak perpanjangan PPNDTP untuk sektor perumahan sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum Pertanahan dan Kebijakan Publik Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional atau Asprumnas, Bapak Solikin. Pak Solikin, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Terima kasih sudah hadir di studio CNBC Indonesia untuk berdialog bersama kami, Pak. Baik, Pak, mengamati pemerintah yang akhirnya ya memperpanjang kembali insentif PPN ditanggung pemerintah untuk sektor properti, Anda sendiri melihatnya kalau dari asosiasi apakah ini menjadi angin segar atau menjadi sentimen positif, Pak, untuk sektor properti di tanah air? Ya, tentu saya sebagai mewakili asosiasi dan pengembang mengapresiasi langkah pemerintah yang telah memberikan stimulus PPNDTP sampai 2027. Ini tentu menjadi angin yang sangat baik untuk dunia perumahan, properti, khususnya untuk menunjang bagaimana kita bisa memaksimalkan program 3 juta rumah yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Nah, ini kami dari Asosiasi Asprumnas betul-betul mengucapkan banyak terima kasih atas kebijakan Pak Presiden melalui Menteri Keuangan Pak Purbaya, dan ini tentu akan menjadi pijakan gitu ya, pijakan 2 tahun ke depan supaya sektor properti ini bisa betul-betul menggerakkan ekonomi masyarakat, karena kita tahu bahwa sektor properti adalah sektor yang memang sangat menunjang untuk dunia tenaga kerja, bahkan dengan industri turunannya yang sekitar 180 industri turunan itu betul-betul bisa menyerap begitu banyak tenaga kerja. Itu sangat-sangat kebijakan yang sangat positif dan perlunya kita apresiasi untuk pemerintah. Baik, Pak. Tapi yang menjadi hal yang menarik untuk dibahas adalah terkait dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah selama ini ya, Pak. Apakah ini sebetulnya cukup memberikan artinya peningkatan pada penjualan, Pak? Mungkin kalau dibandingkan dengan tahun 2025 atau tahun 2024, sebetulnya di tahun 2025 sendiri penjualan untuk rumah atau perumahan ini seperti apa sih, Pak? Penjualan 2025 masih ya relatif baik, tetapi memang memasuki di 2006 ini cukup melambat itu. Bahkan makanya pemerintah sudah memberikan stimulus itu PPNDTP, tetapi tetap saja karena memang daya beli masyarakat ini yang saat ini sedang memilih dan memilah investasi mana yang tepat itu, dan sektor perumahan saat ini belum menjadi satu-satunya gitu ya, satu-satunya sektor mungkin Pilihan utama ya, Pak? bukan pilihan utama, kecuali bagi keluarga muda. Keluarga muda pun kita segmented juga kan gitu, sehingga ini yang menyebabkan pertumbuhan lebih lambat. Apalagi dari sektor pemerintah juga kemarin memunculkan kebijakan efisiensi dari sektor anggaran, itu juga sangat berpengaruh terhadap perputaran ekonomi di sektor perumahan. Baik, Pak. Tapi kalau perpanjangan insentif ini Anda melihat apakah cukup efektif, Pak, untuk bisa menjaga momentum penjualan rumah di tengah kondisi yang ada saat ini? Apalagi tadi ya sempat disinggung sedikit bahwa sebetulnya kondisi masyarakat saat ini kan secara keuangan ya, Pak ya, sedang tidak baik-baik saja begitu di tengah dinamika ekonomi global. Artinya mungkin untuk dalam tanda kutip belanja rumah, mereka mungkin masih pikir-pikir dulu ya walaupun insentifnya ada. Nah, tapi dengan diperpanjangnya insentif ini bagaimana Anda melihat? Jadi secara pemerintahan sudah membuat kenyamanan bagi seluruh developer dan masyarakat untuk sektor perumahan. Ini kita sambut baik, ini kita sikapi dengan baik, tinggal bagaimana
kita sebagai developer, sebagai asosiasi perumahan, bagaimana mengakselerasi supaya daya beli masyarakat ini bisa kembali tumbuh, kan gitu. Ini sudah ada stimulus terkait PPN, ini kan lumayan, bisa 11% gitu ya kita nominalnya, presentasinya. Nah, tinggal bagaimana kita membuat suatu produk yang memang betul-betul membuat konsumen ini bisa memilih dan bisa memutuskan untuk membeli rumah. Karena sekarang ini kita misalkan bicara Gen Z segala macam itu, untuk memutuskan beli rumah itu sangat sulit gitu. Mereka lebih nyaman mungkin tinggal di orang tua, tinggal di dekat kantor, kos-kosan. Itu mereka lebih nyaman, mungkin ada beberapa faktor dari sisi transportasi dan nggak mau ribet dan sebagainya. Faktor-faktor itulah yang memang membuat sektor properti ini di 2026 cukup menurun. Tetapi dengan adanya keputusan pemerintah memberikan stimulus, ini lebih membuat nyaman developer. Artinya nyaman itu ketika kita mau ekspansi, ketika kita mau membangun, kita mau membuat ready stock, itu sudah ada jaminan bahwa pemerintah hadir membantu menyelesaikan satu masalah. Di sektor properti masalah yang lain juga cukup pelik juga, masih banyak juga. Gitu. Baik Pak, tapi kalau berbicara mengenai tantangan ya di sektor properti ya, selain daripada tadi ya daya beli masyarakat, kondisi keuangan masyarakat, sebetulnya hal-hal apa lagi sih Pak yang cukup menantang bagi sektor properti di tanah air untuk saat ini? Saya kira pemerintah daerah, saya melihat di Indonesia secara keseluruhan belum mempunyai RDTR secara gamblang. Gitu. Rencana detail tata ruang. Jadi seluruh kabupaten, kota ataupun provinsi, kalau provinsi mungkin sudah ya RDTR-nya, tetapi ketika masuk di kabupaten kota, tidak semua Pemda memiliki RDTR yang pasti berubah-ubah. Nah ini yang cukup membuat developer dalam berinvestasi itu juga selektif. Apalagi sekarang pemerintah memberikan ada kebijakan soal lahan basah, kemudian ada LSD, lahan sawah dilindungi dan sebagainya. Itu kan kita harus melihat. Nah, data-data itu yang harus memberikan kepada kami para developer sebelum berinvestasi kan harusnya pemerintah daerah. Bukan, kalau sekarang kondisinya kan berbeda. Ini juga suatu kendala nih. Saya ambil contoh anggota kami di Jawa Barat juga. Anggota kami itu mempunyai perumahan di daerah Kabupaten Cirebon, contoh ya, sudah ada penghuninya sekitar 300 KK, totalnya 15 hektar, sudah ada kantor polsek yang developer itu memberikan CSR untuk kantor polsek dan aktif gitu. Nah, lahan tersebut kan sudah lama, 2015-2016, tetapi ketika periode 2000 ini dijadikan lahan sawah dilindungi, kan jadi developer tidak bisa bergerak, langsung terkunci, artinya tidak bisa melanjutkan untuk perumahan itu lagi, dan juga ada masjid di situ. Nah ini yang perlu dilihat kembali oleh seluruh Pemprov, karena yang dialami contoh tadi itu ada juga di daerah-daerah lain. Mungkin di seluruh Indonesia. tidak hanya di Jawa Barat ya Pak ya. Tidak Masalah serupa yang cukup berat juga di provinsi mana lagi Pak di Indonesia? Ada di Jawa Timur, ada di Sulawesi Selatan, cukup banyak, gitu. Bahkan angkanya cukup tinggi lah, gitu. Artinya kan begini, kalau ini lahannya betul-betul masih sawah, kami sangat mendukung ini untuk program pangan nasional, gitu, untuk sawah. Tetapi kalau ini zonanya sudah kuning atau zona perumahan, ya ini harusnya untuk perumahan. Jangan setelah sudah ada sertifikatnya, sudah ada izinnya, tiba-tiba langsung diblok kena zonasi LSD. Ini yang sangat sulit kita pahami ya sebagai developer. Nah ini di Jawa Barat sangat-sangat menghambat. Belum lagi soal moratorium, belum lagi soal kemarin ada penyetopan untuk industri turunannya, material. Nah, dari Jawa Barat. Nah, ini yang seperti apa Pak update-nya terkait dengan turunannya untuk industri material tadi? Jawa Barat itu kan di daerah Kabupaten Bogor itu kan ada yang memang untuk ambil batu
pasir dan segala macamnya kan gitu. Nah ini kan cukup berpengaruh terhadap harga-harga pendukung perumahan, material alam lah kita sampaikan seperti itu. Ini kan ketika ada ini tidak boleh menambang lagi, nah tentu ini akan sangat berpengaruh. Kita tentu memahami peraturan yang memang harus menjaga lingkungan. Tapi tidak serta-merta harus di stop sepihak. Nah ini kita harus cari solusi bareng lagi kan gitu supaya tidak merembet ke sektor-sektor lain. Kalau materialnya saja sulit didapat, otomatis kan harga rumah juga mungkin bisa naik kan gitu. Cuman kalau di saat ini program 3 juta rumah kan rumah harganya kan sudah dikunci oleh pemerintah sesuai daerah masing-masing ya. Nah kemungkinan Mungkin itu juga akan berdampak ke target waktu pembangunan ya Pak ya? salah satunya ya, salah satunya ketika kita ada kendala misalnya pasirnya untuk datangnya perlu waktu lama, tidak bisa ngambil dari Kabupaten Bogor misalnya, kita kan harus bergeser ke arah Banten kan gitu, itu kan perlu waktu. Kemudian dari sisi harga transportasinya kan juga mahal, ini kan cukup berpengaruh dari sektor penjualan juga nantinya kan gitu. Artinya kami dari sisi asosiasi ya mudah-mudahan dalam waktu dekat tahun ini gitu ya, seiring dengan adanya program PPNDTB juga diiringi oleh kebijakan pemerintah daerah yang memang bisa duduk bersama, tidak mencari kesalahan si developer ataupun pemerintah, tapi kita cari solusi bareng. Baik.